Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, nama Sumarti dengan NIM 211105020020. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori dan pemikiran Karl Marx mengenai pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kami membahas mengenai teori dan pemikiran Karl Marx dalam pembangunan ekonomi, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biografi Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonom dan teoretikus politik yang lahir pada tanggal 5 Mei pada tahun 1418 di Trier, Kerajaan Prusia yang sekarang berada di bagian Jerman. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir terpenting dalam sejarah modern, terutama terkenal kontribusinya pada teori-teori tentang kapitalisme, komunisme, dan materialisme historis. Marx dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Trier. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya, Marx melanjutkan studinya di Universitas Bonn dan kemudian pindah ke Universitas Berlin, di mana ia mendalami filsafat, sejarah, dan hukum. Nah, di sini dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Hegel yang menjadi landasan bagi banyak gagasannya. Salah satu karya paling terkenal Marx adalah Manifesto Partai Komunis pada tahun 1448 yang ditulis bersama Friedrich Engels. Manifesto ini adalah penggagas ide-ide komunisme ilmiah yang menyoroti konflik kelas dalam masyarakat dan menyerukan revolusi proletar. Karya paling berpengaruh Marx adalah Das Kapital. Nah, sebuah analisis kritis tentang ekonomi politik kapitalisme. Marx juga menyumbangkan pemikiran tentang aliansi, materialisme historis, dan teori nilai. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nelly Septi Agus Salim, NIM 211105020082. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai biografi dari Karl Marx. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Karl Marx. Teori Marx merupakan sekumpulan ideologi dan konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang mencakup ketidakadilan, penggunaan kemakmuran, dan perubahan sosial. Marx memperjelas konflik antara kelas-kelas dalam masyarakat kapitalisme dan menganggap bahwa perubahan sosial akan muncul melalui pergerakan buruh yang akan menghancurkan sistem kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem sosialis. Marx juga meningkatkan pendekatan ekonomi politik yang menganggap bahwa ekonomi adalah pengarungan politik dan menganggap bahwa perubahan ekonomi akan menyebabkan perubahan politik. Karl Marx menyajikan teori evolusi masyarakat dalam karyanya yaitu Das Kapitalis. Dalam karyanya, Marx menguraikan 3 tahap perubahan dalam masyarakat, dimulai dari feudalisme atau fase tradisional, kemudian menjadi kapitalisme atau fase modern, dan menuju sosialisme atau fase utama. Untuk lebih jelasnya mengenai teori Karl Marx bisa disimak berikut ini. Yang pertama yaitu teori feudalisme, merupakan tahap dalam perkembangan sejarah masyarakat manusia yang muncul setelah keruntuhan sistem budaya kuno seperti Romawi dan sebelum munculnya kapitalisme modern. Feudalisme merupakan sistem ekonomi, politik, dan sosial yang didasarkan pada hubungan hierarki antara pemilik tanah atau bangsawan dan petani atau serf. Dalam sistem feudal, bangsawan memiliki tanah dan kekuatan politik yang besar, sedangkan petani serf menggarap tanah tersebut dan memberikan sebagian hasil panen kepada bangsawan sebagai bentuk upeti atau sewa tanah. Kondisi masyarakat pada masa feudalisme, di mana tuan tanah memiliki posisi ekonomi yang dominan dan memiliki kekuasaan tawar-menawar yang tinggi dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Nah, pada masa ini terdapat perbedaan kepentingan antara kelas tuan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Feudalisme dicirikan oleh prinsip pertukaran di mana raja memberikan hak atas tanah kepada bangsawan dengan imbalan, yaitu imbalan tersebut berupa layanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fulkatul Azizah dengan NIM 211105020038. Di sini saya melanjutkan pemaparan materi teori Karl Marx yang berjudul kapitalisme. Di sini kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana pemilik modal atau kapital, pemilik perusahaan,
mempekerjakan pekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Sementara nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja melebihi nilai upah yang dibayarkan kepada mereka. Marx menilai bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan eksploitasi terjadi karena perbedaan antara nilai upah yang diterima oleh pekerja dan nilai yang dihasilkan oleh kerja mereka. Salah satu konsep sentral dalam teori Marx tentang kapitalisme adalah reproduksi modal. Marx berpendapat bahwa dalam kapitalisme, pemilik modal terus memperoleh profit dengan mempekerjakan pekerja untuk menghasilkan lebih banyak nilai daripada nilai upah yang mereka bayarkan kepada pekerja tersebut. Hal ini memicu siklus di mana pemilik modal tersebut memperluas produksi untuk memaksimalkan profit mereka, sementara pekerja terus mengalami eksploitasi. Selanjutnya, ini ada teori sosialisme. Teori sosialisme dikenal sebagai Marxisme adalah pandangan tentang masyarakat yang menekankan pada konflik kelas antara buruh atau proletariat dan pemilik modal atau bourgeoisie. Marx menyatakan bahwa dalam sistem kapitalisme, nilai ekonomi dihasilkan oleh tenaga kerja, tetapi pemilik modal menguasai sumber daya dan mengambil keuntungan dari pekerja. Dia berpendapat bahwa kapitalisme akan mengalami krisis karena eksploitasi kelas yang tidak dapat dihindari, yang akan memunculkan revolusi proletar. Marx bermimpi tentang masyarakat tanpa kelas, di mana sumber daya dipertahankan bersama dan didistribusikan sesuai kebutuhannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Nirwasita Najibah dengan NIM 211150228 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Karl Marx dalam pembangunan ekonomi. Di PPT sudah dijelaskan bahwa dalam pandangan Marx, ekonomi merupakan faktor penentu dalam perubahan sosial. Maka dari itu, pemikiran Marx itu lebih mengarah kepada sebuah perubahan atau change, seperti halnya hubungan antara manusia dengan alam yang merupakan sebuah satu kesatuan dengan sudut pandang sebagai materialisme dialektis. Jadi bisa saya simpulkan, Marx itu percaya bahwa perubahan sosial itu ditentukan oleh ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran Marx itu lebih fokus pada perubahan. Terlihat dari materialisme dialektis yang memandang hubungan antara manusia dan alam itu sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, Karl Marx menempatkan prioritas tinggi pada penelitian dan dampak jangka panjang dari runtuhnya sistem kapitalis sehubungan dengan pembangunan ekonomi. Marx mengemukakan pandangan bahwa komunisme itu akan memperluas pengaruhnya seiring dengan kegagalan sistem kapitalis dalam memperluas pengaruhnya. Analisa ini itu digunakan untuk mengkaji pembangunan ekonomi kapitalis. Ide-ide Marx tentang pembangunan ekonomi mempengaruhi kebijakan ekonomi di negara-negara komunis. Tiongkok dan Uni Soviet itu dua negara yang mendasarkan kebijakan ekonomi utama mereka pada konsep ini. Dalam negara yang menganut paham Marxisme sebagaimana yang diberlakukan di Soviet, semua kepemilikan atas tanah itu ditiadakan. Jadi sehingga semuanya itu menjadi milik negara. Negara dalam konsep komunisme merupakan representasi dari kehendak umum masyarakat dan sistem kapitalisme dapat dicegah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pemikiran Karl Marx mengenai ekonomi pembangunan. Karl Marx memiliki pandangan yang khas tentang ekonomi pembangunan. Nah, di sini ada beberapa poin kunci dari perspektif Karl Marx tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama, dasar materialisme dialektika. Pemikiran Karl Marx didasarkan pada materialisme dialektika yang menyatakan bahwa struktur ekonomi mendasari segala aspek kehidupan sosial. Nah, dalam konteks ini, pembangunan berarti bahwa faktor-faktor ekonomi memainkan peran utama dalam menentukan pola dan kemajuan pembangunan. Yang kedua, eksploitasi kelas. Teori Karl Marx menekankan adanya eksploitasi kelas dalam masyarakat kapitalis. Dalam konteks pembangunan ini berarti bahwa pembangunan seringkali menguntungkan kelas kapitalis atau bourgeois, sementara
Proletariat atau kelas bekerja seringkali dieksploitasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, ketergantungan. Pemikiran Karl Marx seringkali menyoroti ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara kapitalis atau imperialis. Nah, ini mengacu pada pandangan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang seringkali tidak merdeka dan tergantung pada investasi, teknologi, dan bantuan dari negara-negara maju. Alienasi. Konsep alienasi dalam pemikiran Karl Marx menyatakan bahwa pekerja kehilangan kontrol atas produk-produk kerjanya dan merasa tersaingi dari proses produksi. Dalam konteks pembangunan, ini dapat berarti bahwa bekerja di negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki kendali atas sumber daya alam atau hasil produksi mereka sendiri. Nah, yang kelima, penghapusan swasta. Beberapa aliran pemikiran, salah satunya pemikiran Karl Marx, terutama aliran-aliran yang lebih radikal, menganjurkan penghapusan kepemilikan swasta dan menggantinya dengan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi. Nah, ini dianggap sebagai langkah kunci dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Nah, yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Beberapa pemikir, salah satunya pemikir dari Karl Marx, menyoroti perlunya pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Nah, seperti perlindungan lingkungan dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembangunan. Nah, yang ketujuh, pembangunan negara besar. Beberapa negara seperti Uni Soviet pada masa lalu dan Tiongkok saat ini telah menerapkan model pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Karl Marx. Ini mencakup pembangunan perencanaan ekonomi sentral, kepemilikan negara atas sebagian besar sektor ekonomi, dan fokus pada redistribusi kekayaan. Nah, pada intinya, mengenai pemikiran Karl Marx ini memberikan sudut pandang kritis terhadap model pembangunan konvensional, menyoroti ketidaksetaraan, eksploitasi, dan ketergantungan sebagai tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.